nggak mau apa, kita sharing aja sih sebetulnya ini ya. Jadi biar semangat apa yang saya mau sampaikan ini teman-teman hanya untuk menambah pengetahuan saja, karena materi juga ini adalah materi yang semua kita sudah paling banyak tahu ya. Karena baik dari media sosial, dari media televisi itu sudah dengar semua. Nanti saya akan bahas umum tentang lifestyle aja sih, sebenarnya lebih kepada healthy-nya. Tapi saya fokus sekarang ini ke materi COVID-19 ini. Karena apa? Ini kemarin juga saya diminta di accounting, kompor budaya seperti ini. Di HCM dan di area kita juga sudah lakukan. Tidak ada yang lain. Karena materi ini sangat penting, karena ini mendunia. Ya. Yang paling utama adalah preventifnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Agus sudah menghubungi saya, dan mohon maaf saya telat. Ya, ini yang sudah terupdate ya untuk terminologi virus corona ini, penyakit virus corona ini tertanggal 11 Februari menurut WHO kemarin. Namanya berubah jadi COVID-19, ya. Gini. Virus corona ini berbeda dengan virus influenza. Virus influenza kita pilek ada di sini bisa menular ketika kena droplet, jadi lewat udara. Virus corona hanya bisa hidup lewat selaput lendir di mana ada cairan. Contohnya hidung, kelopak mata, mulut, rongga mulut. Makanya kan salah satu pencegahan yang paling penting adalah kita cuci tangan. Supaya kita kalau misalnya ya virus nempel di mana, di handle pintu gitu ya, kita kan nggak sadar, ucap mata dan sebagainya gitu, mungkin kena tangan kita, kena ke mulut gitu, dia bisa berkembang di situ dan terjadilah penyakit. Jadi itu, atau ada luka, misalnya luka terus luka terbuka gitu, dia masuk ke situ. Jadi selaput lendir, ada selaput lendirnya. Kalau kulit tidak ya, jadi kalau kulit tidak. Jadi kita yang merasa sehat masih bisa mengeluarkan ya dok ya? Enggak, jadi kalau ada virus di dalam tubuh kita dan virus itu memang mungkin kita ada virus, mungkin kita pegang mulut, kita pegang handle pintu, pegang apalah gitu, terus orang pegang itu, terus orang itu lagi pegang lagi mulutnya dia orang itu, nah itu penularannya di situ. Kira-kira. Jadi kita ada virus dulu. Kalau kita sehat enggak. Nah, kalau iya, makanya pertama disarankan cuci tangan. Yang kedua, mulut kita, organ kita. Nah, saya beberapa kali ikut seminar tentang virus corona oleh Dinas Kesehatan DKI. Semua penekanan cuma ini. Kita pun padahal dokter-dokter sama teman-teman di laboratorium dan analis patologi nggak bahas tentang virologinya, terminologinya gimana. Yang penting itu 3 aja nih gejalanya dan tandanya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mencegah ini. Makanya saya coba share di sini tentang pencegahan penularannya itu berdasarkan rekomendasi dari Departemen. Bersikap tenang dan tidak panik. Ya, Indonesia tuh banget ini. Tenang dan tidak panik. Negara lain panik, kita tidak panik. Benar, dan itu kan. Dan Kemenkes ini mengeluarkan isu ini kan, statement ini karena memang berdasarkan instruksi juga SOP dari WHO. Jadi pertama kita bertenang aja. Singapura orange kita masih hijau-hijau nih, ya kan? Maksud saya begitu. Coba kita berarti dimulai dari nanti mengikuti petunjuk-petunjuk atau informasi dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dari perusahaan dalam hal ini. Faktor-faktor atau apa yang kita harus lakukan untuk mengantisipasi ini. Ini kan berarti bagaimana perusahaan melihat bahwa ini satu budaya lah buat kita. Informasi yang ada ya kita ikutin, kita amati, kita perhatikan. Yang ketiga, apabila ada gejala di keluarga kita, teman-teman kita yang sakit, memang ada demam terutama, ya udah kita care lah. Ya udah kamu ke dokter aja deh, gitu. Ya, gitu. Jadi kita awareness nah yang kita mesti tingkatkan. Yang kedua, nah ini yang PHSB, perilaku hidup sehat dan bersih. Ini sangat personal. Itu Gus. Kamu sih. Jadi ini terkait dengan corona sih, bukan
personal kita setiap hari. Ini menyangkut penyebaran virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih yang mengalir selama minimal 20 detik. Jadi harus di air mengalir. Jadi jangan seperti kita lihat nih di warteg, piring dicuci di ember yang berkali-kali. Nah, itu juga menurut saya sih. Ya. Bukannya enak. Jadi kalau untuk tangan, untuk ini yang dianjurkan. Kawat gitu ya, itu ditepukan pada saat ada di atas supaya sesuai dengan kontur gitu. Pegang ya jangan, wah maaf ini saya jangan pegang ini. Kalau satu kali mau ngambil juga ambil aja. Cara lipatnya juga kalau kita habis pakai ini kan dia, ini kasih contoh ya, ini menghadap keluar, ini yang di dalam, yang putih di dalam. Ini aja. Terus sebaiknya ini juga tutup sampai ke bawah. Oke, ada orang saya lihat begini nih. Nggak tahu apakah karena cuma dia mau tak nyaman sementara, ada yang begini juga nih. Seimbang artinya di situ volume. Jangan makan berlebihan lah gitu kira-kira. Ya, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke? Paham ya? Oke, gampang-gampang ya, 4 sehat 5 sempurna gitu. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, terus ada jus, barangkali ada susu dan itu aja. Oke? Susu yang boleh apa ya? Melakukan olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari. Pasar ikan, di penjualan hewan, bahkan menghindari mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan-makanan baik diolah atau makanan yang akan kita olah yang ada di daerah itu. Di daerah itu ya, misalnya, kita mau makan di sekitar pasar ikan, kita mau makan di itu. Mungkin kalau di bandara aman gitu ya. Ya, itu maksudnya dari poin yang C ini. Yang keempat adalah ini tugas dari bea cukai dan bea cukai ya, keimigrasian kali ya, dan di bandara ya, atau pintu masuk barang dan orang di tempat-tempat tertentu. Nah, ini ada peraturannya juga sih dari Menkes. Jadi ini instruksi pemerintah terkait pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah itu, yang ini PR 0402. Melakukan deteksi pencegahan dan respon apabila menemukan pasien dengan gejala pneumonia berat seperti yang terjadi itu. Jadi ini tugas di bandara sih atau di pelabuhan dapat segera dilakukan langkah untuk pencegahan. Sebenarnya ini sebetulnya gini teman-teman, penyakit pneumonia itu komplikasi atau komplikasi akhir dari penyakit itu. Jadi bisa saja orang ya, misalnya saya kasih contoh, pneumonia karena akibat kuman A, bukan corona. Jadi waktu dideteksi ternyata itu bukan penyakit virus corona, tetap itu jadi suspek. Sementara dilakukan treatment berdasarkan treatment sesuai dengan SOP penyakit itu. Jadi semua penyakit-penyakit pneumonia itu kita curiga. Layak dicurigai ya? Layak dicurigai. Karena tetap kalau memang dia case pneumonia itu ada dan ditemukan, tetap dia harus diisolir. Akan sudah ditunjuk semua rumah sakit yang memang menangani penyakit-penyakit yang terkait dengan virus corona ini. Sebetulnya pengalaman 100 rumah sakit itu mulai dari MERS, SARS, NS1, penyakit demam berdarah, itu juga mereka mirip-mirip sih. Kamar-kamar isolasinya lengkap dengan peralatan dan sarana medis dan tenaga medisnya. Dan itu langsung, kalau nggak salah, itu langsung dibakar ya. Ya habis dipakai langsung dibakar juga tuh. Dan misalnya gejalanya seperti apa. Kalau ada gejala ya kita harus ya paling bisa kita bisa mentreatment ya dengan obat sederhana dulu atau konsultasi ke dokter. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana lifestyle. Healthy kita seperti apa? Pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola kerja gimana. Ya, mungkin itu yang boleh saya sharing dengan teman-teman. Ini ada, boleh nggak saya undang 2 orang deh, 2 orang. Fitri, sini. Boleh? 1, siapa lagi?
Kita ini ya mencuci tangan, Pak Kenta. mencuci tangan dengan benar ya menggunakan ini hand sanitizer. Pak Kenta. Ini saya contohkan dulu ya. Nanti Fitri sama Tuannya. Gini ya. Iya, jangan begini, jangan menggunakan tangan. Ini aja. Oh, sebentar dong, sebentar dong. 2 kali aja nih. Oke, coba. 2 kali. Karena ada virus. Terus kita ikut petunjuk ini ya. Basahi kedua telapak tangan. Sebenarnya sampai di pertengahan sini. Jadi kita basahi dengan menggunakan air yang mengalir. Tapi ini kan contoh ini dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian digosok dan usap. Ya, kedua tangan secara lembut. Jangan meresapi. Dua. Jangan lupa senyum. Usap dan gosok kedua punggung tangan. Nah, kan Dokter mulai kiri dan kanan. Sampai yang ketiga jari-jarinya gini. Sela-sela. Kok ada gerakan? Ngawur. Kemudian sorry yang atas dulu. Yang ketiga kemudian ibu jari. Udah kering. Biar. Enggak apa-apa, ini kan gosok. Nah, tadi gara-gara hidung. Kemudian ini